perkenalkan, saya Delia, calon Wasdiknak Madya. Untuk kali ini saya akan memaparkan rekomendasi kinerja aparatur sipil negara, atau kami di sini bisa banyak karyawan juga yang akan kami paparkan saat ini sebagai berikut. Rekomendasi yang kami ajukan kepada pimpinan kami pertama yaitu dengan adanya kinerja yang mulai menurun pada tim kerja kami, maka satu, seyogyanya dilakukan perubahan. Perubahan ini dalam arti kami suasana kerja, perubahan mungkin dari jam kerja atau perubahan di dalam lingkungannya, di dalam kantornya, sehingga akan menimbulkan perubahan suasana dalam masing-masing hati karyawan. Sehingga dengan suasana senang, maka diharapkan karyawan tersebut akan lebih bersemangat untuk bekerja. Dua, yang kami usulkan adalah pelatihan, karena banyak karyawan yang dengan keterbatasan pengetahuan, maka harapannya pimpinan kami itu bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang lebih teknis, misal seperti produksi embrio, seperti aplikasi TE. Di situ banyak orang-orang tertentu yang sudah menguasai, sementara kita di lapangan butuh banyak tenaga, sehingga diperlukan banyak pelatihan-pelatihan. Ketiga, reward dan punishment. Dalam reward ini sebaiknya, alangkah baiknya apabila ada karyawan yang berprestasi, sebaiknya dikasih penghargaan, diberikan penghargaan, sehingga beliau akan lebih bersemangat dalam bekerja. Dan apabila ada karyawan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, meskipun itu hal kecil, itu seyogyanya segera ditegur, segera diluruskan, sehingga tidak berkelanjutan dan tidak menimbulkan tidak menimbulkan sifat yang permanen di dalam pribadi seseorang itu. Empat adalah perhatian. Nah, di sini perhatian pimpinan sebenarnya kami perlukan, meskipun kami gaji sudah ditentukan dari pusat, cuman kalau misal dari pimpinan kami misal cuek, itu akan kurang bersemangat kinerja dari para karyawan. Sehingga perhatian dari pimpinan ini meskipun hal kecil sangat diperlukan bagi para karyawan. Dan yang terakhir adalah perbaikan layanan dan seperti audit eksternal. Perbaikan layanan ini kami sarankan semua karyawan diharapkan tahu akan tupoksi balai, sehingga bisa memberikan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Dan untuk untuk memberikan suatu percaya diri, dan untuk kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu sudah benar, kita memerlukan dinas atau pihak ketiga yang bisa mengaudit akan kinerja kita, sehingga kita memerlukan audit eksternal. Sebelum dilakukan audit eksternal juga seharusnya kita lakukan audit internal, sehingga apa yang kita kerjakan bisa lebih baik daripada yang sama sekali tidak ada evaluasi. Selanjutnya, pertimbangan mengapa saya mengambil usulan-usulan itu, karena satu, untuk penerapan SOP balai ini sebenarnya sudah ada, cuman karena satu, mungkin karyawan kadang terlena, maka jadi SOP itu ada yang lupa. Maka diharapkan SOP ini kita terapkan lagi, kita ingatkan lagi kepada semua karyawan. Dua, peningkatan standar pelayanan publik atau public hearing. Di sini kami sudah melakukan pelayanan
layanan publik, namun masih standar, jadi perlu ditingkatkan lagi sehingga masyarakat lebih mengenal akan balai kami. Ketiga, indeks kepuasan masyarakat. Nah, kepuasan masyarakat ini kita memang kadang hanya lewat kuesioner, namun belum bertanya langsung kepada masyarakat yang ada di sekitar balai. Mungkin akan lebih baiknya kita lebih luas lagi untuk menyebarkan template-template yang untuk kepuasan masyarakat yang dapat kita evaluasi sehingga indeks kepuasan masyarakat kita akan meningkat. Di samping pelayanan kita juga harus ditingkatkan. 4. Kerjasama tim. Kerjasama tim ini sangat berpengaruh ya. Apabila ada salah satu tim yang menyimpang dan tidak bersemangat, maka akan mempengaruhi hasil kerja tim itu sendiri. 5. Peningkatan kinerja. Kinerja ini dari masing-masing personil harus kita tingkatkan sehingga akan meningkatkan dan akan menggambarkan kinerja balai itu lebih baik lagi. Selanjutnya, kendala-kendala yang mungkin terjadi di lapangan. Kita karena terbatasnya tenaga karyawan, sehingga apa yang kita lakukan juga mungkin sangat terbatas sekali. Disinilah kita keterbatasan skill pada karyawan-karyawan kita. Daya saing kita tuh kurang dari masing-masing individu itu. Terdapat daya saing diri yang kurang, jadi merasa cuek, udah biarin saja. Padahal ini perlu, bukan ambisius, tapi ambisi itu perlu. Sehingga diperlukanlah di sini daya saing. Unresponsible ini seperti cuek ya. Jadi menanggapi permasalahan-permasalahan yang di luar kadang cuek. Padahal ini sebenarnya jangan cuek kita harus sekecil apapun permasalahan yang diajukan dari masyarakat harus segera kita tanggapi. Low attention, perhatian yang kurang, yang lemah. Dan mungkin ini bagi pimpinan, mungkin bukan hanya pimpinan ataupun sesama teman, itu harus saling memperhatikan meskipun di keluarga atau di bidang kerjaan yang mereka kerjakan. Transfer teknologi saat ini cepat sekali sehingga masing-masing individu diharapkan saling membantu untuk saling mentransfer teknologi sehingga sama-sama bisa mendalami teknologi tersebut. Selanjutnya, nah, tahapan-tahapan yang akan dilakukan mungkin pertama mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu, 2 mengumpulkan data, 3 menyeleksi permasalahan, 4 mengevaluasi semua permasalahan, dan 5 merekomendasikan suatu langkah untuk kemajuan. Ini sebenarnya langkah-langkah yang biasa dilakukan setiap ada permasalahan di suatu balai ya. Dan apa yang sebenarnya kita perlukan dalam satu balai untuk biar lebih maju, lebih pelayanan lebih meningkat. Satu, pelatihan ini untuk para karyawan itu lebih ditingkatkan, lebih diperbanyak. Motivasi dari pimpinan, dari sesama teman kerja juga diperlukan. Responsibel termasuk termasuk respon tanggapan dari sesama, juga dari semua permasalahan yang ada harus cepat ditanggapi, itu juga diperlukan. Bekerja keras setiap orang juga itu diperlukan, dan terus belajar. Jadi jangan malas, meskipun hanya di bagian terendah atau di bagian seperti sterilisasi atau apa, itu juga perlu ditingkatkan, terus belajar, jangan merasa puas. Demikian mungkin seperti itu pemaparan saya. Terima kasih.